Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kakak yang kedua ini. Di sini kita akan membahas tentang Microsoft Word. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang apa itu Microsoft Word, sejarahnya, dan tutorialnya tentunya. Nah, apa sekarang? Nah, langsung saja kita mulai dengan penjelasannya. Apa itu Microsoft Word? Microsoft Word adalah sebuah program perangkat lunak yang diciptakan oleh Microsoft yang digunakan sebagai aplikasi perkantoran atau bisa digunakan sebagai tempat atau pengetikan atau program pengetikan. Jadi Microsoft Word ini adalah sebuah program atau software yang memang diciptakan oleh Microsoft Word yang biasanya digunakan untuk pengetikan, membuat surat, membuat naskah, skenario, terus apa ya, undangan pun bisa di Microsoft Word ini. Jadi Microsoft Word ini intinya digunakan sebagai tempat untuk pengetikan dan juga digunakan untuk tempat membuat kayak undangan. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang apa itu pengertian Microsoft Word. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah dan tutorialnya tentang Microsoft Word. Oke? Langsung aja kita ke videonya. Microsoft Word itu Office. Microsoft pertama kali diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama Multitool Word untuk Xenix. Versi-versi lain kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi juga, misalnya DOS 1983, Apple Macintosh 1984, SCO Unix, OS 3, OS 2, dan Microsoft Windows tersendiri pada tahun 1989. Setelah menjadi bagian dari Microsoft Office, sistem 2003 dan 2007 diberi nama Microsoft Office Word, dan di Office 2013 namanya cukup dinamakan Word saja. Nah, bagi yang nggak tahu DOS itu apa, DOS tersendiri itu adalah sebuah komputer diciptakan oleh perusahaan IBM atau perusahaan internet di Amerika Serikat. IBM tersendiri adalah sebuah perusahaan yang menciptakan berbagai perangkat lunak software atau menjual perangkat software di Amerika Serikat pada waktu itu. Sekarang pun masih buka untuk perusahaan IBM, malah disebut sebagai perusahaan internasional atau internasional. Dia itu perusahaan kayak bisnis internet gitu. Oke? Nah, selanjutnya itu ada Apple Macintosh. Pasti kalian tahu Apple Macintosh itu apa? Apple Macintosh itu sendiri adalah pasti buatan Apple ya. Nah, sedangkan SC Unix itu adalah sebuah perusahaan server yang ada di Amerika Serikat. Nah, jadi SC Unix ini adalah perusahaan server ya. Tapi pada waktu itu mungkin dia juga menggunakan Microsoft Word. Nah, dan selanjutnya adalah Microsoft Windows ya. Kalian tahu yang gunakan sampai sekarang adalah Windows, juga dulu menggunakan Microsoft Word Office pada tahun 1989. Nah, yang atau multi-tool Word itu apa? Multi-tool Word itu adalah sebuah sebutan untuk Microsoft Word pada tahun 1983 tersebut. Nah, jadi ini gambarnya ya. Nah, ini adalah gambaran Microsoft Word pada tahun 1989. Nah, dan ini multi-tool Word-nya. Jadi kalian tahu ya. Nah, ini dulu background-nya itu masih seperti ini nih. Masih ya gitulah nih ya. Beda dengan yang sekarang lebih bagus lagi. Nah, ini nih, multi-tool Word. Oke. Sekarang kita buka Microsoft Word-nya. Nah, di sini ada Microsoft Word-nya. Kita akan bahas satu-satu dari Microsoft Word ini. Nah, di sini ada file. Kita buka filenya. Nah, di file ini ada banyak banget ya. Ada info, new, open, save as, print, ada export, ada share, ada class, ada setting. Nah, kita bahas info. Info ini digunakan sebagai info dari dokumen tersebut. Jadi info dari dokumen kalian, misalnya dari size-nya itu berapa, size itu ukurannya. Nah, terus ada page-nya itu berapa, terus ada words itu ibaratnya jumlah hurufnya itu ada berapa. Nah, title-nya, judulnya itu apa. Karena di sini kakak belum buat, jadi nggak ada. Oke. Tapi kalau misalnya kakak udah buat paragraf, maka tuh akan muncul title-nya di situ. Paham ya? Nah, di sini ada new. Kalau kita klik, kenapa ada tulisan blank dokumen, yang artinya adalah dokumen kosong. Jadi kenapa new itu adalah kita ingin membuat dokumen baru. Misal kita sudah selesai mengetik tadinya. Nah, kita ingin membuat dokumen baru nih gitu. Kita tinggal klik new, dia akan membuat dokumen baru. Nah, ada cara tersendiri jika kalian tidak harus mengklik ini. Kalian bisa klik CTRL plus N. Nah, langsung baru kan? Jadi kalian tidak usah klik file, kalian bisa langsung CTRL plus N atau Ctrl plus new. Paham ya? Nah, kita bahas lagi filenya tadi. Nah, di sini ada open.
Oke, misal kalian punya dokumen yang ingin kalian buka atau kalian ingin edit atau ingin evaluasi, kalian bisa klik open. Jadi open itu digunakan untuk open sesuai dengan namanya, membuka dokumen. Jadi membuka dokumen yang sudah kalian simpan atau kalian ingin evaluasi atau kalian ingin edit, kalian bisa klik open untuk membukanya. Sama seperti tadi, untuk membuka juga ada triknya, jadi kalian tidak harus membuka yang tadi, tinggal pencet Ctrl atau Ctrl plus O atau open. Itu akan langsung terbuka ke open. Paham ya? Nah, di bawahnya itu ada save as. Bingung nih, kok bisa ada save as? Fungsinya sama atau beda? Sama sebenarnya, cuma sepertinya fungsinya berbeda. Tapi nggak beda banget gitu loh. Nah, save ini diibaratkan kalian sama menyimpan, tetapi dia itu seperti bersifat sementara. Nah, misalnya gini, kalian habis mengetik, nah terus kalian itu ingin misalnya istirahat atau enggak kalian ingin nanti aja lah dilanjutin ngetiknya gitu. Nah, maka kalian bisa untuk menggunakan save ini untuk menyimpan dokumen tersebut. Nah, tapi kalau misalnya kalian tuh sudah mengetik dan kalian anggap itu udah benar dokumennya gitu. Misal kalian bikin surat nih, suratnya udah bagus ya, udah jadi. Nah, kalian tinggal bisa klik save as. Jadi atau menyimpan dokumen tersebut. Nah, kalau misalnya kita klik save as-nya, muncul seperti ini. Kita klik browse, dia akan muncul seperti ini. Nah, kalian tinggal kasih nama dokumen kalian. Paham ya? Oke. Nah, ini adalah print. Print ini biasa ya pasti kalian tahu lah, print ya pasti buat print lah Kak, buat untuk mencetak. Ya, benar sekali. Nah, tapi di halaman ini disebutnya bukan print saja, tapi disebutnya dengan print preview. Artinya sebelum kalian memprint dokumen yang kalian inginkan, kalian bisa melihat dulu dokumen itu seperti apa sebelum kalian print. Misalnya dokumen kalian itu ada kesalahan dalam pengetikan, misalnya hurufnya kebesaran atau kekecilan, atau warnanya itu main ganti gitu. Nah, saya nggak mau warna hijau, saya maunya oranye. Nah, jadi kalian bisa lihat di print preview ini sebelum kalian print. Paham ya? Nah, di print preview ini juga ada banyak, misalnya ada printernya. Printer ini artinya adalah printer apa yang kalian gunakan untuk mencetak si dokumen tersebut. Nah, misalnya kalian menggunakan printer A, misalnya kalian menggunakan printer B. Nah, biasanya ketika kalian tancapkan kabel USB-nya, kabel USB kalau kalian tahu kabel yang suka buat cas-casan di handphone itu namanya kabel USB. Kalian tancapkan dulu ke laptopnya, nanti biasanya nama si printernya aktif itu akan muncul di sini dan tulisannya adalah ready. Ini bukan ini ya. Nah, ini nih, ada dua nih. Nah, kalau misalnya di sini ada print. Nah, printer ini biasa digunakan untuk misalnya apa yang kalian printer yang kalian gunakan gitu. Nah, di sini ya. Oke. Nah, di bawahnya itu ada namanya print all sheets. Sini LPX jadi all sheets. LPX itu misalnya kalian yang sudah kalian ketik itu biasanya ada berapa page gitu. Jadi page 1, page 2, page 3. Jadi halaman, page itu halaman. Nah, di sini kalian bisa pilih page all page. Jadi semua dokumen kalian itu akan di-print langsung. All page ya. Nah, yang di bawahnya ada current page. Current page itu adalah kalian akan memprint dokumen yang kalian pilih aja. Nah, misalnya gini. Jadi kita klik. Makanya yang ke print itu hanya kita klik ini aja. Nggak akan dokumen lain. Nggak akan page lain. Misal kalian klik yang page kedua. Klik 2 kali. Makanya yang ke print itu adalah yang page kedua aja. Paham ya jadinya? Nah, lalu di bawahnya ini ada namanya portraits collection. Jadi portraits ini misalnya nih, di sini ada portraits, ada landscape gitu loh. Nah, portrait ini ada lurus, jadi lurus dia. Sedangkan yang kedua ini ada landscape, jadi bentuknya bakal kayak layar HP. Dia nggak yang lurus tapi kayak layar HP. Paham ya? Ini nggak lurus. Nah, misalnya kita ubah nih, ini tuh portrait, bentuk portraitnya, ini kita buat landscape. Kita akan berubah jadi landscape. Paham ya? Jadi landscape itu bentuknya di print ini ada namanya landscape dan portrait, ini untuk ubah bentuknya. Mau portrait atau landscape. Nah, di bawahnya ini ada pilihan kertasnya, kalian gunakan apa? Letter atau A4? Gampang ya. Nah, lalu di sini ada share, ada satu lagi nih kita bahas, margin. Jadi margin itu untuk mengatur dokumen kalian. Dari mulai atas ya, bagian atasnya, top, left, right, and bottom. Jadi ada bagian atas, kiri, bawah, dan kanan ya. Mau kalian atur dokumen itu kayak gimana. Misalnya
Kalau saya nggak suka pakai settingan ini, mau diganti, kalian bisa klik custom margin. Paham ya? Oke, jadi di sini ada namanya share di bawahnya. Nah, share itu biasanya digunakan kalau kalian ingin kayak mengirim dokumen kalian gitu. Jadi kalian mau kalian ke orang, share with people, atau ke email bisa, atau ke present online. Present online itu mungkin kayak apa namanya? Kayak untuk presentasi. Jadi present itu. Jadi present online lah. Jadi kalian kayak kirim ke website itu bisa present online. Nah, dia blog. Misalkan kalian punya blog atau kalian seorang blogger yang biasa kayak nulis artikel gitu, bisa ditulis dikirim ke post to blog. Nah, bawahnya ini ada export. Nah, export ini digunakan misalnya file Word ini kan bentuknya dokumen atau DOC, doc gitu. Docs, DOC, bukan doc ya. Jadi DOC. Nah, kalian ingin ubah nih si dokumennya ini pengen jadi PDF gitu. Pengen jadi PDF. Nah, dengan menggunakan sistem ekspor ini, si yang tadinya file berbentuk Word atau Docs ini bisa jadi PDF. Jadi yang tadinya bentuknya Word itu bisa jadi PDF. Makanya disebutnya ekspor. Paham ya? Dari sini ada akun lah, oke? Lebih enak nyebutnya akun. Nah, akun ini akun Microsoft kalian. Kalau kalian punya akun Microsoft, maka ntar akan muncul nih, kakak udah punya ya akun Microsoft. Jadi kalau kalian sudah terdaftar sebagai anggota Microsoft, kalian akan ada di sini akun Microsoft kalian. Jadi kalian bisa tahu kapan update-nya nih. Oke, paham ya? Nah, di Option ini nih option dari Microsoft Word sendiri, tapi ini jangan digunakan untuk pengetikan ya. Ini hanya sedikit, misalnya kayak ya suatu aplikasi pasti ada kayak settingannya gitu. Nah, namanya settingan dari Microsoft Word. Oke. Udah, itu saja ya. Nah, kita membahas sekarang bagian home-nya. Nah, di home ini ada banyak banget, ada font style atau bisa sebutnya font family ya. Nah, karena ini banyak banget bentuk-bentuk tulisan yang berbeda. Jadi bentuk tulisan itu yang berbeda dalam satu lingkup. Makanya disebutnya family, seperti keluarga. Nah, ini banyak banget ada Determinant, ada Celeron BT, banyak nih. Tapi biasanya yang dipakai untuk surat itu yang Times New Roman. Kenapa? Karena Times New Roman itu lebih rapi biasanya. Nah, bisa pakai ini tuh untuk pengetikan. Oke, paham ya? Nah, yang di bawahnya ini ada font style atau bisa disebutnya font family juga bisa. Tapi kakak lebih suka nyebutnya font style atau gaya penulisannya. Kenapa? Jadi ini ada bold, ini MB ini namanya bold, yang ini namanya italic, yang garis di bawah ini namanya underline. Coba kita akan coba ya, apa yang terjadi. Misalnya kita pakai 3 ini. Kita ketik nama saya Aldi. Oke. Nah, sekarang kita shift pakai tombol navigator atau arah panah yang bagian kiri untuk memblok si tulisannya. Nah, sudah ya. Lalu kalian tekan bold. Tulisannya akan menjadi tebal. Jadi bold itu fungsinya untuk menebalkan. Nah, sementara sebelahnya ini namanya italic, ini gunanya itu untuk memiringkan si tulisan. Nah, tulisannya akan jadi miring. Paham ya? Nah, kalau sebelah ini namanya U yang ada garis bawahnya, ini namanya underline. Kenapa disebutnya underline? Karena garisnya itu ada di bawah, maka disebutnya garis bawah. Nah, yang sebelahnya ini namanya strike through, itu digunakan untuk memberi efek coretan pada tulisan tersebut. Jadi salah ini ya. Nah, ada efek coretan ya di tulisannya. Lalu sebelah lagi, di sini namanya subscript. Nah, subscript ini biasanya digunakan untuk mengecilkan si tulisannya. Bisa kita klik, nah, akan kecil. Sementara sebelahnya itu namanya superscript. Kalau kita klik, dia akan kecil tapi ke atas. Nah, ini ke bawah, ini ke atas. Nah, paham ya? Bedanya itu gunanya buat apa sih, Kak? Atau enggak bedanya apa sih, Kak? Nah, biasanya ini digunakan untuk kayak memberi derajat-derajat gitu. Ini misalnya gini. Oke. Kita klik dulu. Kita membuat 5 derajat. 5. Masih ada efek coretan ya. Maaf. Nah, 5. Klik lagi. Sebentar. Oke.
5 derajat. Kalau di keyboard itu kan nggak ada tombol derajat kan. Gimana sih ngasih caranya? Ngasihnya itu gimana caranya? Kita pakai huruf O, lalu kita blok O-nya menggunakan shift. Nah, kita pakai yang superscript karena kita membuat ke atas menjadi kecil. Nah, jadilah 5 derajat. Paham ya? Jadi superscript ini digunakan untuk membuat kayak bulat yang tadi gede itu jadi kecil tapi ke atas. Sedangkan subscript itu ke bawah, kebalikannya. Oke? Nah, sekarang kita mengetik lagi misalnya nama saya tadi nama saya berumur 18 tahun. Oke. Kita akan blok si tulisannya. Nah, lalu di sini ada namanya font size, tapi di sebelah juga ada nih. Ini namanya increase font, dan ini kalau nggak salah namanya decrease font size. Decrease font size. Bedanya apa, Kak? Nah, increase ini digunakan untuk memperbesar si tulisannya. Bisa klik nih. Makin besar. Nah, sedangkan decrease ini kebalikannya pasti. Menjadi kecil. Ribet, Kak. Apain sih klik-klik itu lebih ribet ya? Memang sih lebih ribet karena harus memblok juga, harus menyesuaikan juga. Jadi kasarin kalian pakai yang font size itu. Nah, ganti aja huruf ukuran kalian berapa, nanti kalian besar, kalau misalnya kalian kecil, kecilin ukuran hurufnya jadi kecil. Paham ya? Nah, lalu sebelahnya ini ada namanya text effect. Text effect itu apa sih, Kak, text effect itu? Ini misalnya kita blok lagi. Lalu kita font size-nya ini kita atur 20 aja biar kelihatan. Kita klik text efeknya, pilih yang ada ini. Kita gedein lagi ya biar kalian makin kelihatan. Nah, perhatikan. Ada efek pantulan di bawahnya. Nah, ini disebut dengan text effect. Jadi ada pantulan kayak bayangan tuh di bawahnya. Namanya juga text effect. Efek dari teksnya. Nah, kalau kita matikan, kalau kita nggak ada gitu ya. Tuh, jadi efeknya banyak. Nah, kalau nggak pakai, nah biasa lagi kan nggak ada efeknya. Gitu. Itu namanya text effect. Nah, lalu sebelah ini ada nama text highlight. Oke, gedein lagi nih. Kita klik, mau pilih yang mana warnanya. Jadi text highlight itu background, warna background dari tulisannya. Bisa mau warnanya ungu, hijau, atau biru aja ya, atas biru. Nah, ini biru nih. Jadi background dari tulisannya itu berwarna biru. Disebutnya text highlights. Gimana cara ngilanginnya? Kita blok lagi, lalu kita pilih for clear all formatting. Artinya kita bersihkan semua formatnya. Nah, yang tadinya gede jadi kecil. Ini cara bersihinnya, kita harus matiin di sini. Now color. Paham ya? Nah, di sebelah lagi namanya font color. Font color ini pasti udah tahu. Untuk apa? Pasti untuk mewarnai si tulisannya. Bisa kalian mau ubah warna tulisannya jadi oranye, merah, biru, ungu, terserah kalian. Jadi bisa berubah-ubah warna. Namanya font color. Oke, nah lalu di sebelahnya lagi ini ada namanya paragraf atau kakak lebih sukanya nyebutnya line. Jadi paragraf line. Nah di sini tuh ada namanya ini namanya length left atau paragraf sebelah kiri. Nah ini namanya center tengah, rata tengah. Jadi length left itu rata kiri, ini rata tengah. Nah ini namanya length right atau rata kanan. Dan sebelahnya lagi namanya justify, rata kanan dan rata kiri. Paham ya? Pembuktiannya gimana? Kita coba ya. Ini kita blok lagi. Kita klik center. Dia akan buka. Jadi centernya biasanya digunakan untuk membuat sebuah judul dalam sebuah dokumen. Dalam sebuah tulisan. Dokumen. Tulisan. Misalnya kalian ingin membuat kayak naskah, cerita, kalian bisa pakai yang center itu sebagai judulnya. Misalnya kita balikan lagi. Kiri akan balik ke kiri. Bisa dia akan kakak suruh ke kanan, dia ke kanan. Dia pilih-pilihan aja. Misalnya ingin rata kiri dan rata kanan. Nah, biasanya justify ini digunakan untuk isi. Jadi isi dari naskahnya itu
biar rapi bisa menggunakan namanya justify. Nah, jadi rata kanan dan rata kiri juga. Tapi ini karena pakai judul jadi hasilnya kayak gini. Tapi kalau dipakai ke isi itu bagus hasilnya. Jadi rata kanan dan juga rata kiri, itu namanya justify. Nah, lalu di atasnya ini ada namanya bullets and numbering. Bullets and numbering ini kayak simbol. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat list makanan atau list buah-buahan lah, terserah kalian. Jadi misalnya nih, makanan di pagi hari. Enter. Kalian klik yang bullets. Bullets ini adalah simbol isinya. Sedangkan numbering itu pasti isinya angka. Maka disebutnya bullets and numbering. Kita klik. Nah, muncul ya. Misalnya sate, ayam goreng, ayam gireng. Biasa disebutnya pisang goreng. Oke, boleh nggak apa-apa. Kenapa namanya jadi gireng-gireng? Nah, pisang goreng. Paham ya? Lalu kalau misalnya kita pakai yang numbering, kita blok lagi, kita klik yang numbering. Nah, jadi angka. Jadi gitu bedanya. Nah, kalau sebelahnya lagi, ini juga sama kayak bullets and numbering, tapi disebutnya multi-level lists. Jadi bisa ganti-ganti. Nah, contohnya gini. Kita klik tuh. Multi-level lists ini biasa digunakan untuk memperbagus si lists-nya. Jadi listnya itu bisa dicampur aduk-adukan. Jadi misalnya ininya dan tadi kayak titik doang belakangnya. Nah, ini bisa pakai kayak huruf K, bisa pakai yang buletan. Jadi namanya disebutnya multi level lists. Jadi ibaratnya dia tuh connect sedikit dari bullets dan numbering. Tapi fungsinya tetap sama, membuat lists. Oke. Lalu kita akan enter lagi ke bawah. Misalnya kita akan membuat lens patching. Di sini ada namanya lens patching. Lens patching itu gunanya untuk memberi jarak pada sebuah tulisan. Misalnya kita blok. Nah, ini kita hapus dulu. Biar dekat ya. Lalu kita blok di sini. Kita kasih lens patching 1,0. Masih dekat 1,5. Lihat gak perbedaannya? Nah, semakin besar lens patching, semakin turun. Semakin jaraknya semakin besar. Jadi semakin besar lens patchingnya, maka jaraknya semakin besar dari tulisannya. Paham ya? Itu guna lens patching. Nah, lalu di sebelahnya lagi namanya adalah text color, jadi pewarnaannya. Sama kayak font color ini. Bisa kita blok ini. Ini namanya shading ya. Kita kasih warna. Nah, tuh. Bagus gak? Mantap ya. Ini namanya shading. Jadi shading itu membuat background yang agak memanjang di belakang tulisannya. Disebutnya shading. Misalnya kalian mau kasih warna biru juga boleh. Ya terserah kalian pokoknya warnanya. Saya biru nih. Tuh. Tambahin lagi nih. Keren nggak? Mantap. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah border atau kotaknya. Nah, misalnya nih, kakak di sini akan menghapus lagi, akan hapus semuanya. Oke. Misalnya nama sahabat. Kita blok, kita klik yang ini, border, klik all border. Maka tadi tulisannya akan ada muncul sebuah kotak yang melingkari si tulisan tersebut. Jadi border itu digunakan untuk membuat kotak supaya melingkari si tulisan tersebut. Nah, jadi tulisan tadi itu biar rapih, biar ada batasnya, yaitu dengan bordernya. Oke, paham ya? Nah, lalu kita akan ke yang kedua. Ini sudah kita hapus saja. Kita akan ke insert. Nah, di insert ini ada banyak banget. Misal kalian ingin menambahkan sebuah gambar, kalian bisa klik picture di sini. Nah, ada muncul banyak gambar. Jadi pixel ini digunakan untuk menambahkan sebuah gambar. Kalian klik gambar yang kalian inginkan, lalu klik insert, nanti gambarnya muncul. Oke? Nah, itu gunanya pixel. Nah, lalu di sini ada namanya table. Table ini digunakan untuk membuat sebuah tabel. Tapi nanti kita akan bahas di selanjutnya table ini. Nah, lalu di sebelah ini ada namanya cover page. Nah, cover page ini ada banyak pilihan.
Jadi cover page ini biasa digunakan untuk membuat sebuah undangan. Dan misalnya kakak mau milih yang ini gambar kereta nih, keren ya. Oke, nah year-nya misalnya sekarang tahun berapa? 2020. Dokumen title, judul dokumennya itu apa? Misalnya pulang kampung. Oke, 2020 pulang kampung. Amin. Nah, bisa kita klik ke sini. Autor. Autor itu nama si pembuat undangan tersebut. Misalnya namanya nama aja lah. Aldi. Nah, company name ya. Company name itu nama perusahaannya itu misalnya Altra. Tanggal di bawah dokumen itu kapan? Misalnya hari ini tanggal berapa nih? Hari ini tanggal 1. Tanggal 1 bulan tanggal 1. Tanggal 21. Tanggal 1 jadinya. Tanggal 21 misalnya. 21 bulan 3. Nah, 2020. Paham ya? Jadi mau saya membuat undangan, maka disebutnya cover page. Oke. Kita hapus sekarang. Kita buat yang kedua. Oke. Nah, ini namanya blank page. Apa tuh blank page, Kak? Nah, kita coba ya, kita klik. Nah, jadi blank page ini membuat page baru. Gitu. Kalau yang tadi new itu dokumen baru, blank page ini membuat dokumen baru. Membuat page baru. Makanya disebutnya blank page. Blank page. Nah, artinya page kosong. Jadi kita akan membuat page kosong baru di bawahnya. Misal page kosong yang pertama itu udah penuh, dan kita ingin membuat page baru di bawahnya, kita bisa klik blank page. Nah, yang kedua namanya page break. Nah, apa nih page break, Kak? Page break ini seperti membuat dokumen baru juga, tapi ada breaknya atau jedanya di atas ini. Dia membuat langsung 3 sekaligus. Yang blank page tadi hanya membuat 1, tapi si page break ini langsung membuat menjadi 2 lagi. Paham bedanya ya? Blank page itu membuat menjadi 1, sedangkan si page break membuat jadi 2 lagi. Oke. Nah, lalu kita bahas apa lagi ya di sini? Oh ya, di sini ada namanya word art. Masih ingat pelajaran word art? Kita klik word art-nya. Nah, misalnya kakak di sini mengetik nama saya Aldi. Nah, apa tuh bedanya? Ada teks efeknya. Nah, ini kelebihan dari word art. Lihat tuh, mantul. Ada pantulannya di sini. Oke. Nah, misalnya kalian ingin membuat save fill. Save fill ini ada pewarnaan untuk si tulisannya. Misal kalian mau buat warna biru, tuh. Jadi pewarnaan tulisannya seperti teks highlight tadi, pewarnaan di bagian belakangnya. Jadi keren ya. Wih, biru terus ada efeknya. Mantap. Nah, outline ini adalah pewarnaan di bagian garis. Jadi kalau kalian ingin mewarnai bagian garisnya, biar ada garisnya itu ujungnya ini, biar ada warnanya. Menggunakan set outline atau garis luar. Bisa mau diwarnain apa ya? Ungu lah. Nah, ya tuh. Lihat gak kalian nih? Ini kayak ada warna ungu nih, mengelilingi tulisannya. Nah, itu namanya set outline. Nah, lalu sebentar. Nah, di shape outline. Jadi word art ini seperti ini ya. Bisa membuat tulisan yang ada efeknya seperti teks efek tadi, dan bisa memberikan warna belakang seperti teks highlight. Jadi fungsinya masih mirip-mirip pertama tadi. Oke. Nah, lalu kita akan ke desain. Nah, desain ini adalah memberikan penggantian warna. Nah, bisa kita tulis ini. Perhatikan nggak ada yang berubah. Nah, jadi pembentukan warna atau judulnya. Jadi kalau kalian membuat si desainnya ini, judulnya itu mau di tengah, atau mau di pojok, atau mau di kanan, atau mau yang headingnya itu yang agak ke bawah, atau headingnya itu agak ke atas. Gitu. Jadi desain ini ibaratnya pembentukan si tulisannya itu mau kayak gimana. Paham? Paham lah ya. Ntar kalau misalnya ada yang kurang paham, kalian bisa komen di bawah.
Silahkan ditanyakan aja apa yang kalian kurang paham, yang kita jelaskan. Lalu kita akan ke layout. Nah, layout ini yang tadi kakak bilang di printer juga sudah dibahas tentang layout ini. Di sini ada margin. Nah, ini yang tadi kakak jelasin. Lalu di sini ada orientation. Orientation itu apa? Bentuk si dokumennya. Mau portrait atau mau landscape. Nah, yang kita buat sekarang ini adalah portrait. Nah, sedangkan kalau landscape, yang kita buat sekarang ini adalah landscape. Nah, sedang portrait itu aja lurus. Nah, pindah ya, menjadi lurus. Kalau kita buat landscape lagi, nah dia akan landscape lagi. Nah, lalu size ini mau ukuran kertasnya mau apa? Misalnya A4, F4, letter, atau kalau punya kertas yang gede lagi, boleh. Jadi namanya size ini adalah kertasnya. Oke. Jadi apa ya? Lagi nih. Oke. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas rumus yang ada di Microsoft Word. Nah, dulu ya. Atau dokumen baru aja. Oke. Jadi Microsoft Word itu juga mempunyai rumus. Kalau yang kalian tahu biasanya yang punya rumus itu yang paling terkenal adalah Excel, Microsoft Excel, ya. Tapi ternyata Microsoft Word itu juga mempunyai rumus. Dan rumusnya itu juga hampir sama dengan Excel. Oke, kita akan pelajari. Gimana? Suka nggak video kakak kali ini? Kalau misalnya ada yang kurang, kalau kalian mau tanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Apa yang kurang tadi menjelaskan tentang yang pertama itu sejarah Microsoft Word. Jadi kalian bisa tanya di kolom komentar. Oke? Misal ada yang, Kak, saya kurang paham nih, Kak. Bisa kalian tanya di kolom komentar apa yang kurang paham gitu. Misal, Kak, kok jelasinnya kurang gitu, masih ada yang kurang jelas atau materinya masih ada yang kurang, kalian bisa komen biar nanti buat evaluasi kakak ke depannya. Kurang lebih mohon maaf, makasih yang sudah menonton. Bye bye dan jaga kesehatan selalu dan ya jaga kesehatan lalu. Dadah.